Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bab ma'ani asy-syahadatain. Bab makna asy-syahadataini. Makna dua kalimat syahadat. Di sini disebutkan asyhadu an la ilaha illallah. Itu boleh antum baca asyhadu an la ilaha illallah, boleh juga asyhadu an la ilaha illallahu. Dua-duanya sebenarnya boleh. Takdirnya apa? Nantilah. Ya. Nanti insyaallah nanti akan lewat pembahasannya. Di la nafia lil jins. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu dua kalimat syahadat. Makna syahadati alla ilaha illallah. Makna syahadat alla ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ma'bud. Tidak ada yang disembah bihaq, dengan benar, illallah, kecuali Allah. Apa dalilnya? Makna syahadat alla ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Dari ayat Al-Quran. Dikah? Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Kemudian al-ibadatu, ibadah adalah hiya kullu ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, berupa aqwal, perkataan wal a'mal, dan perbuatan-perbuatan. Definisi seperti ini, definisinya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ubudiyah. Anwa'ul ibadati katsiratun. Jenis-jenis ibadah banyak sekali. Minha, di antaranya ad-du'a'u, doa, wal khawfu, khawf, wat tawakkulu, tawakkal, was salatu, salat, waz zikru, zikir, wa birrul walidain wa ghairuha, bakti kepada orang tua dan yang selainnya. Sekarang disebutkan dalil masing-masingnya. Wa dalilud du'a, dalil doa adalah ibadah. Qauluhu ta'ala, antum perhatikan di sini ya, ayat ini. Wa qala rabbukum ud'uni, berkata Rabb kalian, ud'uni. Antum perhatikan di ayat ini. Wa qala rabbukum, menggunakan apa? Rabbukum. Rububiyah bukan? Tapi yang diperintahkan apa? Ud'uni. Apa ini ud'uni maknanya? Uluhiyah kan? Pada lafaz menyebutkan apa? Rabb, rububiyah. Kemudian pada perintah menyebutkan uluhiyah. Khobarnya, qala rabbukum itu kan khobar. Khobar kan? Menceritakan, Allah menceritakan qala rabbukum, berkata Rabb kalian. Itu khobar kan? Pada lafaz ud'uni itu amr, perintah. Khobarnya rububiyah, amrnya uluhiyah. Allah menceritakan bahwasanya Dia sebagai Rabb kalian. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bisa mengabulkan doa kita? Jawabannya karena Allah memiliki rububiyah. Jelas? Ini yang disebutkan oleh para ulama, tauhid rububiyah mengandung konsekuensi tauhid uluhiyah. Jadi kalau orang menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, kita katakan kepada mereka, apakah kalian meyakini Allah sebagai Rabbukum? Kalau dia mengatakan, iya, Allah Subhanahu wa taala Rabbuna, maka kita katakan kepada mereka, ud'u Allah Rabbakum.
Berdoalah kalian kepada Allah sebagai Rabb kalian. Jelas? Nah. Kemudian antum perhatikan di ujung ayat ini, innal ladzina yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang yastakbirun, yang enggan, yang tak mau an ibadati, dari beribadah kepadaku. Lihat, perintah yang disebutkan apa? Ud'uni, perintah untuk apa? Untuk berdoa. Kemudian di ayat ini disebutkan apa? Dengan konteks ibadati. Doa adalah ibadah. Kenapa? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa yang enggan untuk berdoa kepadaku. Maknanya enggan untuk beribadah kepadaku. Difahami? Saya dakhuluna jahannam dakhirin. Dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Pada awal perintah untuk berdoa, pada potongan yang kedua Allah menjelaskan doa adalah ibadati. Beribadah kepadaku. Jelas? Nyambung? Sehingga tatkala orang berdoa kepada Allah, berarti maknanya dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia berdoa kepada selain Allah, berarti dia memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faham sisi pendalilannya? Wa dalilul khaufi, dalil khauf. Qauluhu ta'ala, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku kalau kalian beriman. Wa dalilus shalah. Qauluhu ta'ala, dalil salat. Wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Dirikanlah salat, janganlah kalian menjadi termasuk bagian kaum musyrikin. Wa dalilu dzikri, dalil zikir. Zikir adalah ibadah. Qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Apa ciri-ciri ibadah kalau dalam Al-Quran? Di antara ciri ibadah adanya perintah. Kalau antum menjumpai ayat yang menunjukkan perintah, berarti yang diperintahkan tersebut adalah ibadah. Ud'uni, berdoalah kepadaku, berarti doa adalah ibadah. Kemudian wa khafuni, ya enggak? Perintah bukan? Perintah, berarti khauf adalah ibadah. Kemudian fatawakkalu, perintah bukan? Perintah. Wa aqimus shalah, perintah bukan? Perintah. Wa dalilu dzikri, qauluhu ta'ala, zikir adalah ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah. Wa dalilul birril walidain, dalil birrul walidain adalah ibadah. Qauluhu ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wasiat, perintah. Ya enggak? Nah, kemudian tusrafu jami'u anwa'il ibadati lillahi wahdahu la syarikalah. Seluruh jenis-jenis ibadah tusraf, harus dipalingkan hanya kepada lillahi wahdahu la syarikalah, hanya kepada Allah semata. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah, barang siapa yang memalingkan dari ibadah tadi sedikit saja li ghairillah, kepada selain Allah, fahuwa kafir, maka sungguh dia telah kafir. Nah, jadi dari sekian jenis-jenis ibadah tadi, sedikit saja dipalingkan kepada selain Allah, maka dia kafir. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, ya, atau waman yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang menyeru berdoa bersamaan Allah, dia berdoa kepada ilahan akhar, berarti dia menggabungkan doa kepada Allah, dia doa juga kepada selain Allah. Ini orang yang seperti ini la burhana lahu bih, dia tidak punya burhan. Ini dikenal dengan istilah apa namanya? As-sifatul kasyifah.
Ya, as-sifatul kasyifah. Apa? Ya, dikenal dengan istilah apa? As-sifatul kasyifah. Apa as-sifatul kasyifah? Sifat yang menjelaskan, yang membongkar hakikat, atau istilahnya bayanul waqi'. Sifat yang menjelaskan, yang membongkar hakikat kaum musyrikin. Hakikat orang yang berdoa kepada selain Allah itu la burhana lahu. Dia ndak punya dalil, ndak punya burhan, ndak punya argumentasi, ndak punya bukti gitu loh. Faham? Bukan berarti kalau ada dalil boleh, bukan. Maknanya kenyataan yang ada pada orang yang minta kepada selain Allah, orang yang melakukan kesyirikan, dia pasti tidak punya argumentasi. Difahami? Fa inna ma hisabuhu indallah, inda rabbi. Hisabnya nanti di urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Innahu la yuflihul kafirun. Di sini lihat Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? La yuflihul kafirun. Berarti tindakan tersebut digolongkan apa? Kekufuran. Kemudian dikit lagi ya. Khalaqallahu al-jinna wal insa li'ibadatihi wahdahu. Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya semata. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan diciptakan jin dan manusia apa? Untuk ibadah. Apa yang untuk fahami di sini, ikhwan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini untuk ibadah. Sehingga tatkala seseorang keberadaan di muka bumi ini tadi tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti apa? Menyelisih dari tujuan penciptaan diri dia tersebut. Seseorang bernama fulan atau fulana ada di bumi ini milik Allah. Siapa yang menciptakan dia? Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia menyembah selain Allah, berarti dia menyelisih asal penciptaannya. Difahami? Contoh, antum diantar orang tua di sini, antum belajar ke sini, tujuannya untuk apa? Belajar. Ternyata di sini antum main judi, kerjaan sama mabuk-mabukan. Berarti menyelisih tujuan asal menuntut ilmu. Difahami? Nah, ini orang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang dulunya tidak ada menjadi ada. Tujuannya apa? Agar dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala banyak macam ya, ikhwan. Ada menuntut ilmu, ada baca Al-Quran, ada sholat, ada menyembelih, dengan seluruh jenis ibadah. Semuanya harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kalau orang sibuk cari dunia dan dia tidak ada ibadah sama sekali, berarti dia ibadah dengan harta. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Kenapa disebut abdud dinar wa dirham? Karena yang di otak dia, di hati dia adalah dunia, dunia, dunia. Kerjanya ngumpulkan dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kerjaan dia apa? Alladzi jama'a malan wa addada. Alladzi jama'a malan, yang mengumpulkan harta wa addada, hitung-hitung kumpulin sama dia. Satu poin lagi, ikhwan. Man abadallaha ta'ala haqqan. Barang siapa yang menyembah Allah dengan hak, dengan benar, fasayajidu sa'adatan azimatan wa sururan kabiran wa hayatan tayyibatan. Siapa yang menyembah Allah Ta'ala, niscaya dia akan mendapati sa'adatan azimah, kebahagiaan yang sangat agung, sangat besar. Wa sururan kabiran, kesenangan atau kebahagiaan, surur yang sangat besar juga. Wa hayatan tayyibah, serta kehidupan yang sangat tayyibah. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan." Siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kehidupan kepada dia dengan hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu lihat tafsir As-Sa'di. Seluruh perkara-perkara yang baik. Hayatan thayyibah.
tenangnya kehidupan, nyaman, rezeki yang halal. Itu namanya hayatan thayyibah. Ya, ketentraman jiwa, hayatan thayyibah. Ya. Makanya ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan ketenangan dan kenyamanan serta ketentraman dalam hidup ini tadi. Itulah yang digambarkan oleh sebagian salaf, lau ya'lamul muluk wa abnaul muluk ala ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyuf. Kalau seandainya raja dan putra-putranya tahu tentang kenikmatan kita sekarang ini, mereka akan merebutnya dengan pedang-pedang mereka. Wadih? Jelas ya? Kita cukupkan dulu sampai sini, mungkin insyaallah kita lanjutkan besok ya, seperti itu. Masih ada waktu nih untuk belanja silakan.